ketika melakukan observasi kami menemui beberapa tantangan, yaitu ada tiga tantangan. Untuk yang pertama yaitu pelatihan yang tidak merata. Halo Sobat Edukasi, selamat datang kembali di podcast Bincang-Bincang Santai bersama Abel. Oke, hari ini pembahasan kita cukup menarik, tapi aku tidak sendiri. Hari ini aku ditemani oleh tim observasi dari kelompok 7 mata kuliah pengantar ilmu pendidikan program studi pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Jember yang baru saja menyelesaikan observasi di salah satu madrasah terbaik di Jember. Oke, kita langsung panggil aja gak sih mereka? Silakan masuk teman-teman. Halo. Hai. Selamat datang di podcast saya ini. Oke, halo Abel. Sebelum mulai kita mungkin bisa kenalan dulu. Oke, dari aku ya. Perkenalkan, aku Nabil Sanjau Farid, bisa dipanggil dengan Abi. Halo, aku Nasyal Sabila, biasa dipanggil Nashwa. Halo, aku TRK Ananta Putri, biasa dipanggil Erga. Halo, aku Dava Prasyawan, bisa dipanggil Dava. Oke, selamat datang ya teman-temanku di podcastku ini. Sangat rindang ya Bel ini vibes-nya. Kita kan ini konsepnya santai-santai, jadi kita lesehan bagus, aja bagus gitu. Langsung aja pembahasan kita hari ini tuh tentang kurikulum merdeka yang diimplementasikan di Man 1 Jember. Tuh. Oke, kita mulai dari Naswa deh kayaknya. Gimana sih menurut Naswa tuh kayak sebagai tim analisis kurikulum, apa temuan yang paling mencolok di kurikulum merdeka yang diterapkan atau diimplementasikan di Man 1 Jember? Oke, jadi yang paling mencolok nih sesuai apa yang kita observasi kemarin, di K13 di kurikulum sebelumnya itu lebih padat ya, lebih kaku mungkin. Nah, untuk di kurikulum merdeka ini terlihat lebih santai. Okay. Ya, apalagi kan di sini guru hanya menjadi fasilitator saja. Jadi semuanya itu udah murid. Jadi ya mungkin lebih fleksibel aja. Gitu. Tapi menurut Nasma tuh sesuai gak dengan dengan KOSP yang diterapkan? Ya, jadi mereka ini di kurikulum merdeka ini mengikuti KSOP tadi. Oh, gitu. Jadi di situ juga ada P5 juga. Terus ada presentasi gitu deh pokoknya. Nah, kan kalian kemarin juga udah ke mana sih? Ke Man 1 Jembernya langsung ya. Nah, benar. Gimana sih keadaan langsung di lapangannya itu? Keadaan langsung di lapangannya ya, kita mengamati kemarin itu di Man 1 Jember itu mereka responsif tapi prosesnya bertahap. Perubahan terbesarnya itu ada pada peran guru mata pelajaran. Sebelumnya di kurikulum 13 mereka berdiri sendiri, sedangkan di kurikulum merdeka mereka harus berkolaborasi sebagai tim fasilitator P5. Mereka kita lihat mereka mengalokasikan P5 secara blok, misalnya seperti 1 bulan hanya fokus pada satu proyek saja. Itu tuh menuntut mereka harus menyusun modul ajar itu lebih teliti dan terintegrasi. Oh gitu. Jadi menurut kalian itu udah cukup berhasil gak Man 1 Jember tuh mengimplementasikan kurikulum merdeka? Kita tidak bisa mengukur berhasil apa enggak ya, cuman mereka ini menggunakan sistem hybrid Bel untuk mengatasi itu. Kayak gimana tuh? Jadi hybrid ini Man 1 Jember ini menerapkan sistemnya Merdeka Belajar. Cuman untuk nilai itu mereka mengikuti kurikulum yang lalu K13. Kenapa? Karena mereka itu berusaha untuk memenuhi tuntutan orang tua, di mana orang tua ini meminta untuk nilainya itu disetarakan untuk masuk perguruan tinggi. Seperti yang kita tahu, perguruan tinggi kan masih menggunakan nilai nilai rapor. SNBP itu ya, SNBT itu ya. Iya, benar banget. Nah, kalau ada gak kalian sempat mewawancari siswa atau siswi? Ya. Sempat ada 3 kalau nggak salah. Menurut mereka, menurut para siswa-siswi Man 1 Jember tuh apa sih yang
kayak menurut pandangan mereka deh tentang perbedaan ini? Mungkin setelah kamu mewawancari mereka ya, mereka mengatakan tuh kayak perbedaannya itu mungkin terletak di segi tema dan alurnya ya. Oke, mungkin dari K13 sendiri itu yang cenderung berupa output tugas seperti itu ya. Mungkin mereka tuh seperti diberi tugas segala macam yang membuat mereka tuh cenderung stres. Sedangkan di kurikulum Merdeka ini, mereka ini kurikulum itu cenderung berupa proyek seperti itu ya. Jadi mereka tuh jauh dari kata buku paket gitu loh. Yang membuat mereka tuh lebih merdeka merasanya. Berarti memang sekarang tuh emang lebih banyak proyek-proyek gitu ya. Jadi siswa tuh langsung terjun langsung gitu ya. Prakteknya langsung gitu. Iya betul. Nah, kalau dari tantangan kan pasti ada sih tantangan mereka dalam menerapkan kurikulum Merdeka ini. Gimana sih tantangan dan kendala yang mereka rasakan di Man 1 Jember? Oke, untuk tantangannya tuh kami ketika melakukan observasi kami menemui beberapa tantangan, yaitu ada tiga tantangan. Untuk yang pertama yaitu pelatihan yang tidak merata. Ini Waduh, terlalu alam ya kita guys ya. iya, Jadi mohon maaf mungkin ada apa sedikit Gangguan alam. Oke, langsung ya kita lanjut. Untuk yang pertama yaitu ada pelatihan yang tidak merata ya. Walaupun ini ditujukan kepada guru, walaupun sudah adanya PMM program Merdeka Mengajar, para guru juga tidak bisa mengerti pemahaman, tidak bisa memiliki tingkat pemahaman yang sama. Antara satu dan lainnya ya. Ya benar. Mereka itu masih terutama bagi guru yang senior, mereka tuh masih memiliki kurikulum lama gitu ya. masih terbawa, mereka masih kesulitan dengan asesmen. Mereka tuh cukup kesulitan dari asesmen sumatif ke asesmen formatif. Oh gitu. Ya, Selanjutnya betul. Yang kedua yaitu ada beban administrasi baru. Jadi walaupun konsep Merdeka Belajar ini sudah disederhanakan dari kurikulum 13 yang kemarin, tapi ini menurut dari kami observasi kemarin, Merdeka Belajar ini cukup menguras waktu untuk para guru ya. Jadi seperti banyaknya kegiatan itu juga ya menguras waktu para guru. Lebih 2 kali lipat ya kerjanya. Iya benar, daripada kurikulum 13 kemarin. gitu. Oke, untuk yang ketiga yang terakhir yaitu ada keterbatasan sumber daya. Jadi di sini yang dimaksud keterbatasan sumber daya itu seperti untuk memberikan materi dan juga mempersiapkan alat-alat. Contohnya untuk seperti skill ataupun alat khusus, terutama di bidang teknologi. Di Man 1 Jember ini juga cukup sulit ketersediaannya ya, karena Terbatas ya. iya terbatas untuk teknologinya, Dan alatnya juga mahal ya. Iya pasti mahal Iya. banget. Dan Mahal juga banget. narasumber pendukungnya juga susah untuk iya, mencari. iya. Ini termasuk keterbatasan dalam Man 1 Jember kemarin ketika kami melakukan observasi. Jadi 3 tantangan tersebut yang kami temukan dalam Man 1 Jember kemarin. Lumayan banyak ya tantangan yang dihadapi oleh Man 1 Jember tuh buat menerapkan sama mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Ya benar. Solusinya gimana ya untuk kayak menurut kalian solusi yang tepat nih apa sih yang harus dilakukan oleh Man 1 Jember? Oke. Sesuai dengan observasi kita kemarin. Kalau Man 1 Jember ini menerapkan hybrid tadi yang sudah saya jelaskan. Pertama, yang kedua, untuk P5-nya agar tidak mengganggu sistem pembelajaran dan tidak memberatkan siswa. Karena kemarin tuh waktu kita observasi salah satu siswa, mereka tuh keberatan waktu kelompokan nih bikin project. Gak semua anak kan yang yang ada yang bekerja, kayak, ada yang numpang nama doang ya. Penyakit Itu- semua kelompok mungkin ya dulu ya. ya, seperti yang kita ketahui lah ya. Nah, seperti itu. Jadi itu P5-nya ditaruh di bukan 1 bulan sekali, tapi 1 tahun sekali di hari ulang tahun
Man satu Oh, Jember gitu. ini. Ya, jadi kayak Gitu. proyeknya tuh sekalian besar gitu Iya, ya. Persiapannya juga mantep, daripada proyek sebulan sekali persiapannya mepet-mepet. Mepet-mepet, gak Hasilnya, maksimal. iya. Mending satu tapi jos gitu. Oh, gitu. Mantep, mantep, mantep. Nah, terakhir nih. Jadi itu kesimpulannya tuh kayak Man satu nih udah bener menerapkan kurikulum merdeka ya, tapi emang kurang ya, namanya juga baru ya, kurikulum merdeka ini kan baru, pasti banyak tantangannya ya, tantangannya, kendalanya dari siswanya, dari gurunya, fasilitasnya, kurikulumnya mungkin ya, kurikulumnya juga agak susah diterapkan ya. Soalnya beda kan Bel, sistem penerimaan di perguruan tinggi sama Iya. sistem di sekolah itu sangat beda. Iya. Kalau di perguruan tinggi kita wajib pakai nilai yang kalau di Di sekolah kita harus praktek, harus gini-gini, sangat berarti bertentangan lah. Iya, bertentangan ya. Ini agak PR ya untuk pemerintah. PR untuk mungkin pemerintah ya, PR ya. ya. Pemerintah memperbaiki kurikulum mungkin. Jadi emang kurikulum nih harus pemerintahnya langsung tuh harus turun ke lapangan ya. Biar tahu ya, Iya, Bel. harus touch some grass mungkin ya. Penyesuaiannya. Oke, pembahasan kali ini sangat bermutu, sangat berdaging, Sangat asik. lumayan berat. Berbobot banget Iya, ya. berbobot banget ya. Kita jarang-jarang yang ngobrol gini ya. Ya. Kalau nggak duduk gini kita nggak mungkin. Nggak mungkin ngobrol mungkin, gini ya. nggak mungkin. Pembahasan Langka kita banget. mungkin nanti makan apa ya, gitu ya. Ini berarti once in the blue moon berarti. Iya. Keren-keren. Itu idioms. Idiom. Nah, mungkin thank you ya guys. Makasih ya Thank you Bel udah udah diundang. ngobrol-ngobrol bareng sama aku. Pembahasannya juga jojis banget tentang kurikulum merdeka, tentang kendala-kendalanya, tentang pemerintah mungkin juga ya. Ya, aduh. Aduh, ini yang agak Sangat gitu gelap ya, Iya. Mas. Oh ya, kita juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Man Satu Oh, iya. Jember karena sudah mengizinkan kami untuk melakukan observasi. Terima kasih ya sudah mengizinkan kami mengorek-ngorek mungkin kurikulum yang diterapkan di Man Satu Jember. Nah, oke, thank you ya guys sudah datang di